Menggah mauidhah hasanah ingkang angka kalih kasuwunaken berkah panjenenganipun Al Mukarram wal Muhtaram Romo Kyai Haji Ahmad Isomuddin. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala akmalir rusuli sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidil awwalin wal akhirin wa qaidil ghurril muhajjalin wa jaddil hasan wal husain nabiyyina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walahul hamdu subhanahu wa ta'ala an fataha li awliyaihi turuqal huda wa ajra ala aydihimul khairat wa najahum minar rada faman iqtada bihim intasara wahtada wa man araja an tariqatihim intakasa wa taradda amma ba'du. Faqala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi kitabihi al-musamma bil Fathir Rabbani wal Faid Ar-Rahmani, wa alaikum bi ziyaratil qubur wal qasdi ila salihin wa fi'lil khair wa qad istaqama amrukum wa la takunu minal ladzina idza wa'idhu lam yatta'idhu wa idza sami'u lam ya'malu. Dhihabu dinikum bi arba'ati asya'. Al-awwal annakum la ta'maluna bima ta'lamun. Wathani annakum ta'maluna bima la ta'lamun. Wathalith annakum la tata'allamuna bima la ta'lamuna fatabqaw juhala. Warabi annakum tamna'una an-nas min ta'allumi ma la ya'lamun. Yang saya hormati Sri Paduka Paku Alam ke-10 selaku Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabak Kesra Bapak Iswanto. Yang saya hormati Kyai Haji Ahmad Kyai Haji Izzuddin Abdurrahman yang tadi mengisi mauidhah hasanah selaku pengasuh asrama Perguruan Islam Tegalrejo Magelang. Sudah pamitan tadi. Yang saya hormati Ustadz Mas'ud Sohat selaku qori pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmu yang beliau miliki. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kyai Haji Salimi beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Salimiyah Sleman Yogyakarta. Yang saya hormati Kyai Haji Hudori Abdul Aziz selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Bantul Yogyakarta. Kementerian Agama Kota Yogyakarta Kyai Naim Salimi beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Lukmaniyah sekeluarga besar. Bapak Haji Lukman Jamal Hasibuan selaku muassis atau pendiri Pondok Pesantren Al-Lukmaniyah. Hadirin hadirat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita hadir di sini
mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah setengah 12. Sampai jam berapa kuat? Jam 2? Ya, jam 2, tapi saya nggak kuat. Kita semua hadir berkumpul di tempat ini untuk haflah tasyakur lil ikhtitam yang ke-18. Sudah 18 tahun khataman dilakukan di pondok pesantren Luqmaniyah ini. Mudah-mudahan sebagaimana penceramah yang awal, saya berdoa pondok pesantren Al-Luqmaniyah ini adalah pondok pesantren besar, yaitu pondok pesantren yang menghasilkan orang-orang besar, bukan badannya, besar pengaruhnya, besar manfaatnya, dan besar pula manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berkumpul untuk memperingati haul yang ke-6 almarhum al-maghfur lahu Kiai Haji Najib Salimi. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Nabi Isa alaihi salam, yang keduanya diperingati hari lahirnya, namun warasatul anbiya, para ulama, tidak diperingati hari lahirnya, akan tetapi justru diperingati hari wafatnya. Mengapa Rasulullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam diperingati hari lahirnya? Karena beliau sudah pasti manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan para ulama yang mereka hanya diketahui amal-amal solehnya hingga akhirnya. Di antara santri ada yang dalam perjalanannya hampir saja menjadi ulama, tiba-tiba dia berbelok menjadi penjahat. Na'udzubillah min dzalik, menjadi orang yang su'ul khotimah. Namun para ulama yang istiqamah, terus bertakwa kepada Allah sepanjang hayatnya hingga wafatnya, itu baru bisa membuktikan bahwa beliau adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak diperingati hari lahirnya, akan tetapi diperingati hari wafatnya. Saya langsung teringat kepada nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kalau orang Yogyakarta biasanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di dalam kitab Al-Lubab fi Tahdzibil Ansab karya Ibnul Asir Al-Jazari, ada 3 jilid. Nama asli beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bikasril jim al-mu'jamah, huruf jimnya di kasroh. Tapi yang masyhur indal al-sinah, yang masyhur terkenal sebutannya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hambal dan menguasai mazhab Imam Asy-Syafi'i. Oleh karena itu beliau bisa berfatwa dalam 2 mazhab, yaitu mazhab yang dianutnya mazhab Imam Ahmad bin Hambal dan mazhab yang tidak dianutnya, yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Karya beliau sangat banyak di bidang fikih, antara lain
menulis kitab Al-Ghunyah li Talibi Thariqil Haq, yang di bagian akhir kitab itu ada doa yang sering dibaca oleh para kiai ketika acara-acara hampir bubar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Ternyata doa yang sering dibaca para kiai itu ternyata adalah doa ba'da salat asar yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Thariqil Haq. Kitabnya yang lain. Tidur apa ini? Terus ya Pak ya? Ya. Sebetulnya capek banget ini. Saya sudah dibelikan tiket, ternyata tiketnya nggak kepake. Tiket Lampung Yogyakarta. Karena kemarin ada acara di Jakarta dengan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Di Pondok Pesantren Astaqofah, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU. Kayaknya beli tiket lagi Pak Kiai dari Jakarta ke Yogyakarta. Maka tadi yang jemput nunggu saya di kedatangan. Datangnya duluan saya. Saya biarkan sampai pesawat dari Lampung turun. Setelah itu, setelah saya tahu turun, saya jemputlah orang yang menjemput saya itu. Nah, dia tidak tahu saya sudah datang dari tadi. Ini rahasia Bu ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selain memiliki kitab Al-Ghunyah li Talibi Thariqil Haq, juga memiliki kitab berjudul Al-Fathur Rabbani wal Faid Ar-Rahmani. Di dalam kitab tersebut tadi saya baca dengan hafalan. Saya ini alhamdulillah kalau baca hafal. Karena orang tua saya dulu tidak memberi saya makan kecuali makan makanan yang halal. Ketika saya ngaji di pesantren Langitan, ibu saya mempuasai hari lahir saya. Setiap hari lahir saya dipuasai oleh ibu saya, mendoakan supaya ilmu saya manfaat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faid Ar-Rahmani, kalau cetakan Darul Fikr itu halaman 51, halaman 52. Kalau cetakan yang lain itu halaman 32, halaman 33. Sampai halamannya hafal. Bagaimana bunyinya? Wa alaikum bi ziyaratil kubur. Hendaklah kalian berziarah kubur. Haul itu intinya adalah ziarah kubur. Salah satunya ziarah kubur. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menasehati para muridnya, termasuk kita semua di dalam kitabnya, wa alaikum bi ziyaratil kubur. Hendaklah kalian berziarah kubur. Kalau pada malam hari ini kita memperingati haulnya pendiri pondok pesantren Al-Luqmaniyah, haul ke-6 almarhum al-maghfur lahu Kiai Haji Najib Salimi, maka keluarga besarnya, murid-muridnya, santri-santrinya haruslah berziarah kubur. Ini ada pengalaman, suatu hari saya diundang ngisi ceramah di Indragiri Hulu, Pekanbaru Riau. Saya pikir ceramah betulan.
Sampai di sana ternyata saya diadu debat sama tokoh Wahabi alumni Madinah. Ribuan orang hadir. Saya sebagai Rais Syuriah PBNU diadu sama alumni Madinah, titelnya LC. Duduk di samping kiri saya moderator, di sebelah kirinya lagi Pak Ustadz, jidatnya hitam, jenggotan, celana cungklang, sholatnya ngangkang. Anggota PKC, Persatuan Katok. Ya begitu. Begitu ngomong, udah mulai. Kita umat Islam diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ada tempatnya. Tempatnya antara lain di rumah. Ini orang NU, kata dia, langsung nyerang NU. Orang NU ini kalau membaca Quran bukan di rumah, malah di kuburan. Betul apa betul? Iya. Dia salah memahami hadis. Rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Quran itu ibarat kuburan. Malah salah paham. Baca Qurannya di kuburan. Sesat itu orang-orang NU. Dia tidak tahu sedang berdampingan dengan Rais Syuriah PBNU yang paling ganteng. Yang termuda, karena yang lain tua-tua. Presiden Direktur Bahsul Masail tanpa anggaran. Tukang debat. Kemarin gara-gara jadi saksi ahli agamanya Pak Ahok, hampir-hampir kepala saya dipenggal orang. Menyesatkan orang NU karena orang NU punya tradisi kalau ziarah kubur membaca Al-Quran di kuburan. Begitu moderator minta saya nanggapi, saya tidak tertarik untuk menanggapi. Saya kalau bisa hadir di suatu tempat, kalau diskusi mendapatkan ilmu juga. Karena namanya diskusi itu antara orang yang seimbang ilmunya. Kalau ilmunya tidak seimbang, namanya proses belajar mengajar. Akhirnya saya tanya, saya mau tanya sajalah, saya bilang, tahu tidak dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Kata kawan dari Madinah, tahu. Mohon untuk diceritakan secara singkat riwayat hidupnya. Lalu diceritakan dengan bangganya bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri sekte Wahabiyah atau Salafiyah sekarang disebutnya, adalah seorang ulama besar yang memberantas segala bentuk kemusyrikan, bid'ah, khurafat, pemurnian akidah Islam. Dari dialah Islam yang sejati, Islam yang hakiki ditebarkan ke seluruh dunia. Begitu dia rampung, saya diminta menanggapi. Sayangnya orang yang Anda banggakan tadi adalah orang yang sesat, kata saya. Dia kaget, siapa yang menyesatkan? Anda yang menyesatkan. Saya tidak menyesatkan, kata Pak Ustadz ini tadi. Tadi Anda menyesatkan orang yang membaca Al-Quran di kuburan. Maka orang yang menganjurkan untuk membaca Al-Quran di kuburan tentu lebih sesat lagi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Ahkamu Tamannil Maut halaman 33-34 menganjurkan agar orang yang berziarah kubur hendaklah membaca surat Yasin. Berdasarkan hadis Ma'qil bin Yasar, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin ala mautakum untuk orang yang sudah mati. Kata mautakum adalah kata mustarok, memiliki makna ganda. Yang satu maknanya hakiki, yaitu orang yang telah meninggal dunia, dan yang satu lagi bermakna majazi,
makna metaforik, yaitu orang yang akan meninggal dunia atau orang yang sedang nazak, sedang akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Dia tidak percaya kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab Ahkamu Tamannil Maut, hukum mengharap-harapkan mati. Dia minta bukti. Begitu sedang saya mau bukakan laptop saya, kiai yang punya pesantren itu pulang menuju rumah ngambil buku tersebut di bupet, masih diplastiki karena 1 tahun yang lalu pergi ke Mekah. Dilalah bawa kitab tersebut, dibuka di depan saya, buka halaman sekian, baca. Tapi ini hadis dhaif kata dia. Ya dhaif kan hadis juga. Tashih, tahsin, tad'if itu ijtihad dari ulama hadis. Mau milih yang mana? Al-Imam Al-Hakim menyatakan bahwa hadis Iqra'u Yasin ala mautakum adalah hadis yang sahih. Tetapi Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Irsyadus Sa'il ila Dalailil Masail. Pak Kiai tidur ya. Dalam kitab apa Pak Kiai? Kitab Irsyadus Sa'il ila Dalailil Masail. Orang zaman dulu itu kalau bikin judul bagus-bagus dan isinya juga bagus. Enggak seperti Pak dosen zaman sekarang. Kalau bikin buku judulnya lebih bagus daripada isinya. Apalagi mahasiswanya. Betul apa betul? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab Ad-Da' wad-Dawa au Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Wangele judul angel. Dalam kitab Irsyadus Sa'il ila Dalailil Masail, Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa hadis Ma'qil bin Yasar Iqra'u Yasin ala mautakum adalah hadis hasan. Di bawah dhaif, di atas di bawah sahih, di atas dhaif. Namun Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, muhaddisul asr, yang dibangga-banggakan oleh orang-orang Wahabi zaman sekarang, mengkategorikan hadis ini sebagai hadis dhaif di dalam kitab As-Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah wa Atharuha Sayyi'ah 'alal Ummah Al-Muhammadiyah. Hadis ini adalah hadis dhaif. Kata saya, meskipun dhaif, hadis ini bisa untuk fadhailul a'mal. Maka orang NU boleh, bahkan sunnah hukumnya, untuk membaca Al-Quran di kuburan, khususnya surat Yasin pada saat mereka berziarah kubur. Tadi koriknya itu juga ila ruhi fulan bin fulan Al-Fatihah. Itu apa namanya kalau di Yogyakarta? Hadoroh ya? Hadoroh. Ya hadoroh ila ruhi fulan bin fulan Al-Fatihah. Mana dalil hadoroh? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada istrinya yang bernama Aisyah, "Wahai Aisyah, apabila nanti engkau mati duluan dan aku mati belakangan, astaghfirulaki wa ad'ulak. Aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu, wa ad'ulaki, dan aku akan mendoakanmu." Maka Syekh Waliullah Ad-Dahlawi di dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah menyatakan, barang siapa ingin mendoakan saudaranya, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, cukup mengucapkan ila ruhi fulan bin fulan
Al-Fatihah. Mengapa Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah itu merupakan doa yang paling lengkap, yang paling komplit, yang paling segalanya, yang diajarkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan kepada umatnya. Maka siapa yang ingin mendoakan orang yang telah meninggal dunia, sebagaimana dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, hendaklah mengucapkan ila ruhi fulan bin fulan Al-Fatihah. Jadi santri-santri, kalau pendiri pesantren ini kita hauli, kita ziarah kubur, bacakan surat Yasin, bacakan surat Al-Fatihah, tahlilan. Lo tahlilan itu dapat pahala, dapat. Di kereta api pulang dari Banyumas Purwokerto nengok anak, duduk di samping saya seorang laki-laki dengan 3 ciri, jidat hitam, jenggotan, celana cungklang, sholat ngangkang, ngobrol dengan saya tentang pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentang bagaimana kita sebagai orang Islam menjauhi bid'ah. Untung saya nggak pakai peci, pakai celana panjang, pakai baju biasa, nggak nampak sama sekali Rois Suriah PBNU. Sombong penting zaman sekarang ini. Cerita-cerita, lama-lama juga kurang ajar. Kalau tahlil nggak apa-apa Pak. Yang nggak boleh itu tradisi tahlilan. Tahlil itu membaca la ilaha illallah. Kalau tahlilan itu tradisi. Yasin boleh baca surat Yasin, tapi yasinan itu tradisi. Mangkel lama-lama saya. Katok oleh katoan, gak oleh wudo. Ngeyelan. Ini banyak anak-anak muda yang semangat beragamanya sangat tinggi, tetapi kemampuan untuk memahami agama sangat rendah. Musim napa mboten? Jangan-jangan sudah masuk ke pesantren Lukmaniyah ini. Karena saya dengar mahasiswa mahasantrinya ini juga mahasiswa. Tahlilan dilarang, yasinan juga dilarang. Hadharah juga dilarang, padahal hadharah itu diistimbat hukumnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Oleh karena itu, santri-santri bahkan keluarga besar, putra-putrinya hendaklah berziarah kubur. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan bahwa tanda bukti bakti anak kepada orang tuanya setelah meninggal dunia itu adalah mau menziarahi kuburannya. Menziarahi kuburan orang tuanya adalah bukti bakti anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Maka wajar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berwasiat sebagaimana Rasulullah perintahkan, wa alaikum bi ziyaratil kubur. Hendaklah kalian berziarah kubur, sebab wong urip bakal mati. Bu, pengen panjang umur enggak Bu? Pengen hidup terus? Saya doakan hidup terus sampai kiamat ya Bu ya. Wa alaikum bi ziyaratil kubur. Hendaklah kalian berziarah kubur. Wal qasdi ilas solihin. Bagian yang kedua, hendaklah kita bergaul dengan orang yang baik-baik. Monyet kumpulnya dengan monyet. Ketek kumpul karo ketek, asu kumpul karo asu.
Wong apik kumpul karo wong apik. Warka'u ma'ar rakiin. Jangan ngawur ngartikan Quran. Merokoklah kamu bersama orang-orang yang merokok. Nah, itu pelecehan terhadap ayat Al-Quran. Ini orang Indonesia ini senang betul melecehkan Al-Quran, apalagi para politisi. Dulu orang P3 kalau nyerang Golkar, wala taqroba hadhihi syajarah, apal semua ini. Jangan-jangan orang P3 ini. Wala taqroba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Jangan dekati pohon ini, artinya memakan buahnya. Nanti kamu berdua menjadi orang yang zalim. Itu namanya politisasi ayat Al-Quran. Termasuk menggunakan Quran surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din. Diartikan kata awliya pemimpin. Dan pemimpin untuk konteks pilkada adalah gubernur. Kan repot ini kayak gini nih. Hanya 2 ayat Al-Quran menurut saya yang boleh digunakan untuk kampanye, yaitu fastabikul khairat dan falyatana fasil mutana fisun. Itu pun tafsirnya harus konteks kekinian, adu mutu pada visi, misi, program dan pencarian solusi. Ayat Al-Quran jangan untuk kampanye. Ayat untuk dalih. Siapa yang pilihannya berbeda, jangan disolati. Ayatnya mana? Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabri. Jangan ngawur sampean. Itu untuk orang munafik i'tiqadi, yang menampilkan diri sebagai orang yang beriman tetapi menyembunyikan permusuhan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dilarang untuk menyolati, mendoakan di kuburnya. Karena itu munafik i'tiqadi, bukan munafik fi'li. Loh, kalau munafik fi'li, semua kita orang-orang munafik. Bu, pernah bohong enggak, Bu? Mendino nggih, Bu, nggih? Nate ngapusi bojone mboten, Bu? Rutin nggih, Bu, nggih? Bapak-bapak mboten salah. Ya. Apalagi yang istrinya 2, 3, 4. Tersinggung. Wong Islam ngamuan tapi kalahan. Wal qasdi ilas solihin. Bergaullah kita dengan orang-orang yang baik. Pilih kawan, pilih teman. Warka'u ma'rokiin. Disebut sebagiannya, tapi untuk maksud seluruhnya. Maknanya, sholatlah kamu bersama orang-orang yang sholat. Nek koncone rajin sholat jamaah, insya Allah dadi wong rajin sholat jamaah. Katakan siapa temanmu, aku tahu siapa kamu, kata Sayyidina Ali. Jangan tanya bagaimana watak kamu, nanti dia akan menjawab dengan jawaban yang berbohong. Tapi kalau ingin tahu watak orang, tanyakan siapa kawanmu, aku tahu siapa kamu. Kalau kawannya maling, minimal dia pernah membawakan barang curian. Kalau kawannya koruptor, dia pernah kecipratan hasil korupsi. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wal qasdi ilas solihin. Santri-santri pondok pesantren Al-Luqmaniyah, meskipun pergi ke kampus, jangan bergaul dengan orang-orang yang menampakkan
eksklusivitas di dalam beragama. Apa ciri-cirinya? Jenggotan. Jenggotan dipanjangkan bukan untuk niat meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dengan niat untuk membedakan antara dirinya sebagai suatu kelompok yang membedakan dari kelompok yang lain. Paham Bu? Ada yang jenggotan di sini? Ya, bukan yang di sini yang saya maksud. Yang di sono, yang di luar, yang nggak mau ngaji, nggak mau ngaji seperti ini karena khol itu bid'ah. Di Lampung itu ada seorang ustadz juga alumni Madinah. Pokoknya apa saja yang Rasulullah tidak contohkan, kalau kita lakukan itu termasuk bid'ah. Bid'ah itu semua yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah menurut orang Wahabi. Sampean juga pelaku bid'ah. Apa buktinya Pak Ustadz? Saya pernah dengar sampean khutbah pakai bahasa Indonesia, dan Rasulullah tidak pernah berkhutbah pakai bahasa Indonesia. Sementara khutbah termasuk bagian daripada ibadah Betul apa betul? Oh, kelepek-kelepek ngadepin Rois Surya PBNU. Dan masalahnya tidak bisa hanya selesai dengan tepuk tangan. Jadi wong Islam kok gampang ngafirno wong, bid'ahno wong liya, nyesatno wong liya. Itu gara-gara beragama hanya mengandalkan jenggot. Saya ngisi ngaji 6 tempat di Malaysia. Selesai ngaji ada tanya jawab. Ulama Malaysia tanya, itu kenapa ketua umum PBNU mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin goblok orangnya? Bukan yang di sini. Saya bilang ketua umum PBNU itu ulama besar, 13-14 tahun belajar di Mekah Al-Mukarramah, punya kitab yang banyak. Mau saya jelaskan kitabnya? Saya jelaskan kitabnya. Di dalam kitab Jarh wa Ta'dil, ilmu yang meneliti kredibilitas para periwayat hadis, diceritakan ada muhaddis, orang yang ahli hadis melakukan rihlah fi talabil hadis, perjalanan untuk mencari hadis, ketemu sama orang yang meriwayatkan hadis. Begitu diriwayatkan, dia hafal, dia pergi bersama temannya. Hadisnya tidak bisa saya terima. Kata temannya, kenapa hadisnya nggak bisa diterima? Li'annahu huwa tawilul lihya. Hadisnya tidak bisa saya terima, harus saya tolak. Karena tadi yang meriwayatkan hadis itu jenggotnya panjang. Tuh, jenggotnya panjang, hadisnya nggak bisa diterima. Kenapa nggak bisa diterima? Ngurus jenggot saja nggak sanggup, mau ngurusi hadis Nabi. Itu di dalam sebuah kitab Jarh wa Ta'dil. Di dalam kitab yang lain, ini bukan lagi membela ketua PBNU ya, saya ingin mengatakan kalau mau pelihara jenggot, niatnya niru Rasulullah. Kalau niru Rasulullah, jenggotnya harus rapi. Jenggot cuma 5, jenggot Pancasila dan jenggot rukun Islam. Dipelihara. Kalau ditanya kenapa dipelihara, lumayan untuk gantung para malaikat. Di dalam kitab yang lain, judulnya Nuzhatul Fudola, jilid 3, ada pernyataan pengarangnya, ja'a rajulun nabilun kabirul lihyah ilal a'mash fasa'alahu an masalatin khafifah fis shalah faltaffatil a'mash ila ashabih faqala unzuru ilaih lihyatuhu tahtamilu hifdha 4,000 hadisin famas'alatuhu mas'alatu sibyanil kuttab. Datang pria berjenggot sangat lebat menemui Imam Al-A'mash, ahli hadis yang semasa dengan Imam Abu Hanifah. Beliau sedang berdiskusi, tiba-tiba
orang yang berjenggot lebat ini nanya masalah sepele dalam masalah sholat, maka terganggulah Imam Al-A'mash, menengok kepada kawan-kawannya, tangannya menunjuk kepada laki-laki yang berjenggot lebat. Lihat orang ini, kalau lihat jenggotnya seolah-olah mampu menampung hafalan 4000 hadis. Tapi kalau lihat pertanyaannya, seperti pertanyaan anak kecil yang baru belajar ngaji Quran. Ini yang berjenggot paham apa enggak ini? Ini bukan lagi ngeritiki orang berjenggot yang ngaji di sini. Di luar sana yang enggak mau ngaji, yang bilang khol itu bid'ah. Jangankan khol, maulid Nabi juga bid'ah. Siapa yang mengatakan maulid Nabi bid'ah? Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Di mana mengatakannya? Ditulis di dalam kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwiyah At-Tauhid wa ma yulhaqu bihi, ya, jilid 2 halaman 356 357. Wa ammal ikhtifal bi maulidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala yajuzu li'annahu minal bid'ah al-muhdatsah li kaunin nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu wala ahadun min khulafaihir rasyidin wala sahabah wala tabi'in wa innahum a'lamun nas bisunnah wa akmalu hubban li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bu, diterjemah enggak, Bu? Iya. Ini saya kutipkan teks Arabnya supaya yakin. Bukan lagi gagah-gagahan. Adapun memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yajuzu, tidak boleh, haram. Kenapa? Li'annahu minal bid'ah al-muhdatsah. Karena sak temene memperingati Maulid Nabi itu termasuk bid'ah, mengada-adakan hal baru dalam urusan agama. Likaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu. Karena sak temene Kanjeng Nabi ora tahu memperingati hari lahir. Tidak pernah Rasulullah memperingati hari kelahirannya sendiri. Kan ngawur ini. Melarang suatu perbuatan dengan alasan at-tarku al-adami. Melarang suatu perbuatan dengan alasan Nabi tidak mengerjakan. Lo mengerjakan, coba baca kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil isnain faqala al-yauma fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Al-hadis rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Turmudi. Boleh dibaca Turmudi, Tarmidi, Tirmidi juga boleh. Bebas, karena gundul. Mahasiswa saya di Lampung, IAIN, baca hadis an-nikahu sunnati, dibaca an-nikahu santai. Karena tidak ada harokatnya. Kasih al-arba'in an-nawawiyah, al-halalu ben wal haramu ben. Aduh, payah ini. Itulah alumni pesantren kilat. Mudah-mudahan santri-santri pondok pesantren Al-Luqmaniyah mondoknya yang lama, amin. Wal qasdi ila sholihin, bergaul dengan orang-orang yang baik. Di kampus-kampus perguruan-perguruan tinggi umum terutama, banyak orang-orang yang belajar agama melalui Al-Quran dan terjemahnya. Yang menerjemahkan orang departemen agama tidak seluruhnya ulama. Nerjemahkan Al-Baqarah artinya sapi betina.
Kenapa kok diartikan sapi betina? Ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu ciri perempuan, ada titiknya di atas 2, di bawah titik itu ada lubang besar menganga. Itu ciri-ciri perempuan. Bu, paham bu? Ada titiknya di atas 2, di bawah titik itu ada lubang menganga, ciri perempuan. Maka Al-Baqarah diartikan sapi betina. Salah menurut ilmu tata bahasa. Kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qaulu am. Wahiduhu kalimatun, bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya kalimatun. Kalimatun artinya kata. Kalau beberapa kata, kalimun. Kalim beberapa kata, meskipun tidak bisa dipahami. Kalau kalimatun satu kata, berarti untuk membedakan antara isim jenis ifrodi dengan isim jenis jam'i. Isim jenis ifrodinya pakai tak marbutoh kalimatun atau baqaratun, isim jenis jam'inya kalimun atau baqarun. Baqaratun artinya seekor sapi, baqarun artinya beberapa sapi. Loh, kalau pakai Quran dan terjemahnya, akhirnya kita menjadi tersesat. Lebih-lebih di kampus-kampus umum itu ada slogan mari kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sudah pernah dengar bapak-bapak, ibu-ibu? Itu ucapan benar, tetapi kalau dipraktekkan bisa menyesatkan. Karena slogan kembali kepada Al-Quran dan hadis itu sesungguhnya hanya patut ditujukan kepada ulama yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan ijtihad atau syarat-syarat untuk menjadi ahli tafsir. Bukan kepada kita orang-orang awam. Membiarkan orang-orang awam seperti kita untuk merujuk langsung kepada Al-Quran dan hadis, itu sama dengan memerintahkan orang-orang sakit di rumah-rumah sakit untuk mengambil sendiri obat mereka masing-masing tanpa petunjuk resep dari dokter dan tanpa petunjuk dari apoteker. Sing meriang-meriang kabeh menggudang obat, ngambil sendiri-sendiri menurut dugaan mereka masing-masing. Apa yang terjadi? Tidak cocok antara obat dengan penyakitnya, nggak bakalan sembuh. Sebagian orang lagi keracunan obat, sebagian lagi modiar, overdosis. Begitulah kawan-kawan di kampus-kampus perguruan-perguruan tinggi itu, baik swasta maupun negeri, pada overdosis Quran hadis. Tidak jelas siapa gurunya, seperti orang-orang pesantren yang memiliki sanad, al-isnadu minad din. Orang pesantren memiliki guru, gurunya punya guru. Saya punya guru Syekh Abdullah Faqih Langitan. Syekh Abdullah Faqih Langitan punya guru Syekh Abdul Fadl. Syekh Abdul Fadl punya guru namanya Syekh Abdul Syakur. Syekh Abdul Syakur punya guru namanya Syekh Nawawi Banten. Saya mempelajari kitab Kasyfut Tabarih fi bayani sholatit tarawih. Yang dibaca menjelang bulan Ramadan. Walladzi hamalani ala ta'lifiha anni sami'tu ta'ifatam minan nas qalu inna fi'la sholatit tarawih 20 rakaah bid'ah madmumah kharijatun anis sunnah wa inna shawaba fi'luha 8 raka'atin mu'allilan bi annahu fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sami'an nas hadhil maqalah kathurat tasa'ul bainahum wa kadu yazighuna an tariqis salafis salihin al-khairah wa kanu fi ghaflatin an taftishil ladillatil ahkam al-mutakathirah. Diterjemah enggak, Bu? Terjemah.
Yang mendorong saya untuk mengarang kitab ini ialah karena saya mendengar ada sekelompok orang, yang dimaksud kelompok orang mesti orang Muhammadiyah, mendengar sekelompok orang yang mengatakan bahwa sholat tarawih 20 rakaat itu bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela, yang keluar dari sunnah. Yang benar menurut mereka itu sholat tarawih adalah 8 rakaat, dengan alasan 8 rakaat itulah yang dikerjakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika orang-orang awam dari kalangan orang NU dengar cerita-cerita, berita-berita semacam ini, kasurat tasaul bainahum, muncul banyak saling tanya di antara mereka. Mereka bingung, saking bingungnya hampir-hampir saja mereka terjerumus dari jalan yang ditempuh oleh ulama salaf soleh terdahulu. Karena mereka orang-orang NU itu pada umumnya tidak mampu untuk menggali hukum langsung dari sumber-sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Beliau nulis juga kitab Syarah Al-Kawakibil Lamma'ah fi Tahqiqil Musamma bi Ahli Sunnah wal Jamaah. Di bagian akhir kitab itu beliau mengkritik organisasi Muhammadiyah yang yata'athar bil Wahabiyah. Satu-satunya organisasi yang tidak pernah terpengaruh oleh gerakan Wahabi adalah Nahdlatul Ulama. Adapun Muhammadiyah sangat terpengaruh oleh gerakan Wahabi. Itu makanya dikritik oleh Mbah Fadl. Dan Mbah Fadl itu bukan hanya ngeritik Muhammadiyah pada tahun 30-an. Ngeritik Kiai NU yang senengnya jadi dukun. Dukun tahu? Mudah-mudahan ini tidak ada yang tersinggung. Ketika mensyarah kitab Jauharatut Tauhid karya Al-Imam Al-Laqani, beliau mengatakan, menulis, wa amma syamsul ma'arif kubro wa mamba usul hikmah alladzani huma li Syekh Al-Buni fadakhilatun min jumlati kutubis sikhri. Adapun kitab Mamba Usul Hikmah dan Syamsul Ma'arif Kubro yang keduanya ditulis oleh Syekh Al-Buni, maka itu terkategori sebagai kitab sihir. Saya telepon saudara saya, Kiai Haji Zuhrul Anam bin Hisham Leler, menantunya Kiai Maimun Zubair Sarang. Kok Mbah Fadl bilang begitu? Dia dapat cerita, entah Mbah Mun entah siapa cerita bahwa Kiai Fadl itu ketika nulis perkataan seperti itu bahwa Syamsul Ma'arif Kubro dan Mamba Usul Hikmah itu kitab sihir, dipanggil sama mertuanya. Mertuanya marah. Fadl, kok kamu gitu nulisnya? Apa kamu ndak tahu setelah kamu nikahi anak perempuanku itu, kau kubangunkan rumah yang sekarang kamu tempati dengan anakku itu, dan rumah itu hasil saya memanfaatkan 2 kitab Syamsul Ma'arif Kubro dan Mamba Usul Hikmah. Ya menantu ya diem aja, tapi sampai akhir hayat tidak dirubah itu. Ini ada dukun di sini pakai Syamsul Ma'arif Kubro, Mamba Usul Hikmah. Jadi wal qasdi ila sholihin, bergaullah dengan orang-orang yang baik. Di kampus-kampus itu sekarang marak ada HTI, Hizbut Tahrir. Di Munas Alim Ulama beberapa tahun yang lalu saya memimpin pertemuan Suriah se-Indonesia, dan saya mengatakan bahwa khilafah itu pernah ada dalam suatu periode sejarah umat Islam pada masa lalu. Dan saat ini sudah berubah semua negara di dunia ini menjadi nation state atau negara bangsa. Oleh karena itu umat Islam tidak perlu untuk berkhayal-khayal lagi mendirikan khilafah Islamiyah alamiah. Khilafah umat Islam yang islami, yang sifatnya internasional. Umat Islam di dunia ini hanyalah minoritas. Kira-kira jumlahnya
sekitar 2 miliar. Sementara penduduk dunia ini sekitar 6 miliar lebih. Nggak percaya, hitung sendiri. Dari 2 miliar umat Islam ini, menurut riset yang terkini, 45% mengikuti madhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Madhab Imam Abu Hanifah tersebar di India, Cina, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan. Kazakhstan itu dari Klaten lurus terus ke sana. %45 mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. 28% dari 2 miliar umat Islam mengikuti mazhab Imam Malik bin Anas. Mazhab Imam Malik tersebar di mana? Di Mesir, Sudan, Aljazair, Somalia, terus seluruh wilayah Afrika sampai nyebrang di seberangnya, yaitu di Spanyol yang dulu disebut Andalusia, mengikuti madhab Imam Malik atau madhab Al-Malikiyah, madhab Maliki. Yang berikutnya madhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Madhabnya tersebar melalui Yaman, karena Imam Asy-Syafi'i dulu pernah tinggal di Najran, menjadi PNS, pegawai negeri sipil, pernah dituduh Rafidhah, cenderung kepada Syiah, hampir dihukum mati, tetapi ditolong oleh kawan sekelasnya yang kebetulan menjadi hakim. Kolusi zaman dulu sudah ada. Makanya penting bergaul. Siapa tahu di antara santri-santri Lukmaniyah ini ada yang menjadi bupati, menjadi hakim, menjadi orang-orang besar di negeri ini. Orang besar kerjanya adalah membesarkan yang kecil-kecil, bukan mengecilkan orang-orang yang sudah besar. Imam Asy-Syafi'i mazhabnya tersebar di Asia Tenggara, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Patani di Thailand, Maldives di ujung Pulau W. 15% dari 2 miliar mengikuti madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya 2% mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hambal. Di mana madhab Imam Ahmad bin Hambal? Di Saudi Arabia, di Qatar. Qatar itu negerinya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tuh, salah orang Jogja bilang. Roknya di fathah, bukan Qardawi, tapi Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Suatu hari saya didatangi putra dari Syekh Said Ramadan Al-Buti, Profesor Dr. Taufik bin Syekh Said Ramadan Al-Buti. Rombongan menemui saya di PBNU. Saya minta cerita perkembangan terkini dari Suriah. Beliau bercerita banyak orang-orang Islam mati, terbunuh sia-sia. Gara-gara apa? Gara-gara fatwanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Saya tanya, ma ra'yuk an Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Fa'ajabahu, dia menjawab, wa huwa rajulun dhallun mudillun mufsid. Dia adalah orang yang sesat, menyesatkan dan berbuat kerusakan. Limadza qulta annahu huwa mufsid? Kenapa Anda katakan dia adalah orang yang melakukan kerusakan? Karena fatwanya untuk menjatuhkan Presiden Bashar al-Assad yang dituduhnya Syiah itu menyebabkan perang saudara di Syria. Sehingga makam Imam Nawawi, sehingga ayah saya yang sedang mengaji di
di masjid ba'da maghrib mati syahid karena bom bunuh diri. Mudah-mudahan Syria tidak terjadi di Indonesia. Jadi yang pertama ziarah kubur, yang kedua bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Wa fi'lil khair, kerjakan yang bagus-bagus. Don't say yes when you want to say no. Hanya itu bahasa Inggris yang saya hafal. Kalau saya keluar negeri, saya pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Karena sejak kecil saya sudah biasa pegang kunci Inggris. Jangan menentang kata hati nurani. Kerjakan yang bagus-bagus, tinggalkan semua yang buruk-buruk. Akal kita sudah mampu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jangan ikuti para ustadz yang mengatakan ketika ke masjid ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Sehingga sendal yang bagus-bagus hilang, yang tersisa adalah sendal yang buruk-buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kerjakan semua yang baik-baik. Istri ketemu suami sendiri senyum. Bapak-bapak ketemu istri sendiri senyum. Saya tambah kata sendiri. Karena sekarang di Jakarta banyak suami senyum kepada istrinya orang lain. Di Bantul juga begitu. Bandar Lampung lebih-lebih lagi. Musim. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ngikuti hawa nafsu. Ada 3 musuh kita yang harus betul-betul kita musuhi. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Zalim kepada diri sendiri jangan kita lakukan. Zalim kepada orang lain jangan kita lakukan. Jangan melakukan maksiat meskipun titelnya banyak di depan namanya atau di belakang namanya. Kalau dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, pada hakikatnya adalah orang yang bodoh. Maka ahli tasawuf mengatakan kullu man asallaha fahuwa jahil. Kullu man utawi saben-saben wong asallaha kang durhaka Allah ing Gusti Allah, fahuwa mongko utawi wong iku jahilun wong kang bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia lebih memilih keburukan, tidak memilih kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat sedikit saja dari kebaikan, yarah, maka dia bakal lihat balasannya nanti. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang sedikit saja melakukan keburukan dan dia tidak bertobat, nanti dia lihat balasannya di akhirat nanti. Ya, naudzubillah min. Faqad istaqama amrukum. Kita semua harus istiqamah. Istiqamah di dalam kebaikan. Istiqamah menegakkan keadilan, memerangi kezaliman, memusuhi setan. Fattahiduhu aduwa. Jadikan setan itu sebagai musuh. Kalau jadi musuh, jangan sampai setan itu kita tiru perbuatannya. Apa perbuatan setan? Makan minum pakai tangan kiri. La ta'kulu bishimal wala tashrabu bishimal fa inna syaiton ya'kulu wa yashrabu bisimali. Jangan kamu makan pakai tangan kiri, jangan pula kamu minum pakai tangan kiri, maka sesungguhnya setan itu makan minum pakai tangan kiri. Ada enggak yang kayak gitu? Ada, datang ke sini orangnya, angkat tangan. Musuh kita yang ketiga
adalah hawa nafsu kita. Yang pertama orang zalim, yang kedua setan, dan yang ketiga adalah hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Istiqamah kita di dalam ketaatan kepada Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Wala takunu minal ladzina idza wu'idzu lam yatta'idzu. Janganlah kamu menjadi orang yang apabila diberi nasihat tidak bisa mengambil pelajaran dari nasihat tersebut. Ini santri-santri harus taat sama ustadznya. Ustadz itu mu'arrab, bukan bahasa Arab. Maknanya al-alim bisyai', orang yang alim, mendalam ilmunya dalam bidang-bidang tertentu. Itu harus ditaati. Kalau ustadz itu di Mesir profesor, kalau di Jawa Timur disebut mbah. Mbah itu syekh, asy-syekh minasyaikh, aiman zawazal arba'in min umrih, yaitu orang yang sudah usianya 40 tahun. Ini syekh semua ini kelihatannya, karena rambutnya sudah putih atas bawah. Santri wajib taat kepada ustadznya, apalagi kepada para kiainya, supaya ilmunya berkah, supaya ilmunya manfaat. Kalau diberi nasihat ikuti. Wa idza sami'u lam ya'malu. Jangan kamu menjadi orang yang apabila mendengarkan kebenaran, mendengarkan nasihat, lam ya'malu, akan tetapi tidak mau mengamalkan. Ini yang sudah ngantuk tidur aja enggak apa-apa. Saya mau ngomong aja. Mau pulang juga enggak apa-apa. Udah 12:30 ini. Masih kuat? Ya sedikit lagi. Zihabu dinikum bi arba'ati asya. Lenyapnya agamamu karena 4 sebab. Al-awwal annakum la ta'maluna bima ta'lamun. Islam hilang dari diri kita. Islam tidak mungkin lenyap dari dunia ini, akan tetapi Islam itu bisa hilang dari diri kita, dari keluarga kita, dari masyarakat di lingkungan kita. Apa penyebab hilangnya Islam ini? Al-awwal annakum la ta'maluna bima ta'lamun. Hilangnya Islam itu karena orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Yang kata orang Jawa, kiai jar koni iso ngajar gak iso ngelakon. Ada ndak di sini? Katsirun jiddan. La. Sudah tahu ghibah nggak boleh ghibah. Sudah tahu ngomong jelek di Facebook, di Twitter, di WA, di media sosial, maki-maki orang. Loh, saya ini setelah peristiwa Jakarta itu, foto saya ditulisi PKI. Rois Surya PBNU masa PKI? Di dada saya ditulis anak anjing. Di foto yang lain ditulis anak dajjal. Di WA Kiai murtad. Saya bales, saya bertobat dan saya membaca 2 kalimat syahadat. Langsung dibales, ana cinta antum ya syekh, katanya gitu. Kan kurang ajar. Banyak sekali di antara kita yang memiliki ilmu, akan tetapi kita tidak mau mengamalkan ilmu. Itu ciri bakal hilangnya agama dari jiwa kita masing-masing. Oleh karena itu, yang punya ilmu, santri-santri belajar agama adalah untuk diamalkan, bukan untuk pamer-pamer berapa jumlah kitabnya. Kal khimar yahmilu asfaro. Bukunya banyak, tetapi nggak ada yang diamalkan. Itu di Jakarta.
Watsani, penyebab Islam hilang dari diri kita, annakum ta'maluna bima la ta'lamun, ialah apabila kita mengamalkan apa yang kita tidak mengetahui ilmunya. Orang Islam harus profesional, mau apa saja pelajari dulu ilmunya. Jangan sembarangan. Zaman sekarang ini zaman dimana semua orang mau ngomong tentang agama, sampai enggak ada yang mau mendengarkan. Seolah-olah ahli semua untuk memberikan fatwa. Kalau ditanya langsung dijawab. Kalau diberi jawaban, orang lain tanya mana dalilnya, langsung dikasih dalilnya. Kalau dalilnya hadis, langsung tanya lagi, sahih enggak tuh hadisnya. Ini anak kurang ajar. Alumni pesantren kilat nanya dalil, padahal dalil itu urusan para mujtahid. Annakum ta'maluna bima la ta'lamun. Islam itu akan hilang apabila kita mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau tidak salah matan Zubair. Setiap orang yang mengamalkan sesuatu tanpa landasan ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sebab lenyapnya, hilangnya agama Islam dari diri kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita. Wastalis, sebab yang ketiga Islam hilang adalah annakum tamna'unan nas, annakum la tata'allamuna bima la ta'lamuna fatabqau juhala. Kamu semua tidak mau mempelajari, tidak mau belajar tentang sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Islam ini akan jaya apabila kita mau belajar. Maka Syekh Amir Shakib Arslan, seorang filsuf dan pemikir besar Mesir, di dalam kitab Limadza Ta'akhkharal Muslimun wa Taqaddama Ghairuhum, mengatakan sebab kemunduran umat Islam dan majunya orang lain non muslim itu dikarenakan umat Islam berada dalam dua keadaan. Orang Islam itu jahil anil Islam, tidak kenal secara baik ajaran agama Islam. Ini yang saya omongin, diomongin Pak Ahok kemarin menjelang kalah itu. Pak Kiai, kebanyakan orang Islam itu kayaknya nggak paham agama Islam ya Pak Kiai. Saya kaget karena yang ngomong non muslim. Ini bisa pelecehan lagi nih. Kenapa Pak Ahok? Ya mereka itu harusnya kan mengislamkan saya, malah mengkafirkan saya. Betul apa betul? Harusnya didekati untuk diislamkan. Sudah saya doakan. Begitu turun dari mimbar di depan 1000 orang, kenapa Pak Ahok gak mau menerima hidayah? Karena saya masih teringat ketika kecil saya masuk masjid mau ngaji, sudah bawa Quran, saya suruh keluar. Karena saya orang kafir, tidak boleh masuk masjid. Pak Ahok aja tahu bahwa kita itu jahil anil Islam, tidak kenal secara baik ajaran agama Islam. Itu sebab pertama kenapa kita mundur, yang lain maju. Sebab yang kedua, sebagian orang Islam itu mutajahil anil Islam, pura-pura tidak tahu dengan ajaran agama Islam. Orang Jakarta itu muslim mayoritas. Coba perhatikan 7 sungai menjadi tempat sampah. Padahal kalau belajar kitab fikih, kitab yang pertama kali dibuka Kitabut Thaharah. Tapi buang sampah sembarangan. Persis seperti orang-orang Yogyakarta. Naik mobil, makan permen, buka, buang.
makan jagung kulitnya lempar ngenain tukang becak. Ada nggak Bu kayak gitu Bu? Ada, dan datang ke sini ke pengajian. Sama saja. Ini karena sedang menceritakan orang Islam ngenes. Kenapa? Karena al-mutajahil anil Islam. Kita pura-pura tidak kenal dengan ajaran agama Islam. Tuh sebab yang ketiga. Warabi, sebab Islam hilang dari diri kita. Annakum tamna'unan nas min ta'allumi ma la ya'lamun. Engkau bahkan menghalangi orang lain dari mempelajari apa yang belum mereka tahu. Ada anak kepengen mondok di Al-Luqmaniyah, oh ndak usah. Urip kok jadi kiai, melarat. Nah, menghalangi orang lain untuk mempelajari apa yang belum mereka tahu, itu menyebabkan hilangnya agama Islam. Itulah nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, terkait dengan masalah haul. Inda dzikris sholihin tunazzilur rahmah. Ketika kita mengingat orang-orang yang soleh, maka rahmat kasih sayang Allah itu diturunkan kepada kita. Kenapa kita peringati haulnya? Dengan baca Quran, dengan ziarah kubur, dengan mendoakan dan sebagainya. Itu karena rasa cinta para santri, para murid kepada guru. Kenapa beda kiai pesantren dengan santrinya, dengan dosen terhadap mahasiswanya? Karena kiai tiap malam, ustadz tiap malam itu sholat tahajud, mendoakan santri-santrinya agar memperoleh ilmu yang bermanfaat. Itu kiai ustadz zaman dulu. Wah, kalau nyeritain yang zaman-zaman dulu itu seneng rasanya. Tapi kalau nyeritain yang zaman sekarang senep rasanya. Saya punya kitab Al-Ulama Al-Uzzab. Ulama-ulama yang karena sibuk ngurusi agama sampai enggak sempat nikah. Itu ulama zaman dulu. Seperti pengarang kitab Al-Muhadzab yang bernama Al-Imam Asy-Syirazi. Di belakang sudah mulai ada yang tersinggung itu kelihatannya. Asy-Syaikh Sa'id Nursi yang dijuluki Badi'uz Zaman, yang punya tafsir Al-Kalimat sangat tebal. Tidak punya rumah, tinggalnya di atas pohon. Memiliki murid santri yang sangat banyak, sampai bisa muridnya digerakkan untuk mengusir penjajah Inggris dari Turki setelah runtuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki. Tidak pula menikah. Sibuk Imam An-Nawawi yang ngarang kitab Al-Azkar, ngarang kitab Riyadhus Shalihin, mensyarah kitab Al-Muhadzab dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, mengarang kitab Raudhatut Thalibin, mengarang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sibuk ngurusi agama, menulis kitab sampai enggak sempat menikah. Itu ulama-ulama kiai-kiai zaman dulu. Kiai-kiai ustadz zaman sekarang malah sebaliknya, sibuk menikah, tidak sempat ngurusi agama. Kena lagi. Saya nggak diundang lagi nggak apa-apa. Yang penting saya pulang jangan dicegat. Beda dengan dosen. Maaf yang jadi dosen, saya juga dosen. Kalau santri rampung dari pondok pesantren, masih ada keinginan tiap waktu untuk sowan kepada kiainya, sungkem, salaman, minta doa dan sebagainya. Mengherankan di perguruan tinggi, alumninya sudah menjadi pejabat, dosennya nggak pernah ditengok. Karena dulu pernah memberi nilai mahal, malah didoain mudah-mudahan cepat mati. Beda banget ini.
Kenapa beda? Karena di perguruan tinggi itu hampir nggak ada dosen yang mau mendoakan mahasiswanya, sehingga tidak ada hubungan batin. Yang ada adalah hubungan fisik saja, hubungan yang kering karena bukan hubungan ruhani. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini menginspirasi kita untuk menghargai orang-orang terdahulu, untuk ikraman lil asatid, ikraman lil ulama. Mudah-mudahan ilmu yang kita miliki meskipun sedikit bisa kita amalkan sehingga Islam tetap kokoh kuat di dalam diri kita masing-masing, sehingga masyarakat menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah, meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi manusia-manusia yang menyinari kegelapan, menjadi manusia-manusia yang dimanapun berada, bukan seperti ulat yang memakan daun-daun, tetapi seperti lebah yang apabila diganggu dia menyengat, yang apabila hinggap di ranting yang kering tidak mematahkannya, namun yang keluar dari perutnya adalah madu yang bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamualaikum